Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Mengapa pemerintah tiba-tiba menyetujui pesangon sebesar 1 miliar rupiah bagi para pensiunan? Kalau kita mundur sedikit ke belakang, isu tentang kesejahteraan pensiunan bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, para pegawai negeri, anggota TNI Polri, bahkan karyawan BUMN selalu mengeluh bahwa pesangon atau tunjangan pensiun tidak sebanding dengan pengabdian puluhan tahun. Banyak yang mengatakan, gaji kecil masih bisa sabar, tapi kalau pensiun tidak jelas, itu menyakitkan. Pemerintah sebelumnya kerap beralasan soal keterbatasan anggaran negara. Dengan defisit APBN, kebutuhan pembangunan, dan beban utang, kesejahteraan pensiunan sering dikesampingkan. Bahkan tak jarang ada suara miring, seolah-olah pensiunan dianggap beban, padahal mereka justru pondasi dari negeri ini. Nah, keputusan terbaru ini muncul setelah adanya tekanan dari berbagai arah, organisasi pensiunan, serikat pekerja, hingga anggota legislatif yang mendengar keluhan masyarakat. Tekanan semakin kuat ketika kasus-kasus korupsi, perjudian, dan permainan anggaran diungkap. Kata, sang penjudi tersingkir, bukan sekadar simbol, melainkan gambaran bahwa ada kelompok yang selama ini bermain dengan anggaran pensiunan. Dan akhirnya, suara rakyat menang. Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. Pesangon 1 miliar rupiah ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengembalikan martabat pensiunan. Angka ini memang terdengar besar, tapi kalau dihitung dengan realistis, sebenarnya masih pas-pasan. Bayangkan saja, biaya hidup di kota besar sekarang tidak murah. Apalagi biaya kesehatan yang cenderung naik tiap tahun. Jadi, kebijakan ini bukan hadiah, tapi hak yang memang seharusnya diterima sejak lama. 2. Siapa yang berhak menerima? Pertanyaan berikutnya yang sering muncul di benak para pensiunan. Apakah saya berhak mendapat pesangon ini? Mari kita bedah satu persatu berdasarkan informasi yang beredar dalam dokumen anggaran. Pegawai Negeri Sipil PNS. Pesangon ini terutama ditujukan bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun resmi. Mulai dari golongan rendah hingga tinggi, semuanya akan mendapatkan haknya sesuai peraturan baru. TNI dan Polri. Tidak kalah penting, anggota TNI Polri yang pensiun juga termasuk penerima. Mereka yang selama ini bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara kini diakui pengabdiannya dengan lebih layak. Pensiunan BUMN tertentu. Beberapa BUMN yang selama ini memberikan kontribusi besar pada negara juga termasuk dalam kebijakan ini. Meski detailnya masih menunggu peraturan teknis, tapi sinyalnya positif. Pegawai kontrak yang diangkat menjadi tetap. Untuk kelompok ini masih ada perdebatan. Beberapa pihak menuntut agar mereka juga masuk hitungan, karena ada yang sudah bekerja belasan tahun. Namun, keputusan final masih menunggu aturan teknis. Nah, penting untuk dipahami. Meski headline-nya adalah 1 miliar rupiah, jumlah yang diterima bisa bervariasi tergantung masa kerja, jabatan, dan golongan. Jadi tidak semuanya akan menerima persis 1 miliar, tetapi itu angka maksimal yang disetujui sebagai standar baru. 3. Detail teknis dan syarat. Sekarang mari kita masuk ke hal yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengajukan pesangon ini? Biasanya, prosedur pencairan dana pensiun melalui lembaga resmi seperti Taspen untuk PNS dan Asabri untuk TNI Polri. Untuk BUMN, ada mekanisme masing-masing perusahaan. Berikut gambaran umum yang bisa kita ikuti. Dokumen wajib. SK pensiun. Kartu identitas KTP, kartu pensiun. Buku tabungan yang sesuai dengan rekening resmi. Formulir pengajuan dari Taspen Asabri. Proses verifikasi. Biasanya ada tahap verifikasi di kantor cabang atau secara online. Tujuannya memastikan data penerima sesuai dan tidak ada manipulasi. Jangka waktu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pencairan bisa memakan waktu antara 1-3 bulan setelah semua dokumen lengkap. Namun, dengan adanya keputusan baru ini, diharapkan proses bisa dipercepat. Transparansi. Pemerintah berjanji akan membuka portal khusus untuk mengecek status klaim secara online, sehingga pensiunan tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk menanyakan status pencairan. Pesan pentingnya adalah, jangan sampai kita ketinggalan informasi karena malas bertanya atau enggan mengikuti prosedur. Seringkali, hak kita tertunda bukan karena pemerintah sengaja, tetapi karena kelalaian dalam melengkapi syarat. 4. Dampak langsung bagi pensiunan. Mari kita bayangkan sejenak, apa yang bisa dilakukan dengan pesangon sebesar 1 miliar rupiah? Bagi sebagian besar pensiunan, uang sebesar itu bukanlah untuk hidup mewah, melainkan untuk bertahan hidup dengan tenang. Ada beberapa kebutuhan utama yang biasanya menjadi prioritas. Kesehatan. Biaya berobat, obat-obatan, dan perawatan rutin semakin mahal.
Banyak pensiunan yang akhirnya menghabiskan sebagian besar tabungannya hanya untuk rumah sakit. Dengan tambahan pesangon, setidaknya ada jaminan lebih kuat untuk biaya kesehatan. Kebutuhan sehari-hari. Dari belanja dapur, listrik, hingga transportasi, semuanya naik. Dengan dana pesangon, beban bulanan bisa lebih ringan. Dukungan untuk anak dan cucu. Banyak pensiunan yang masih menanggung biaya sekolah cucu atau membantu anak yang belum mapan. Pesangon ini bisa menjadi modal besar untuk mendukung keluarga. Tabungan investasi. Tidak sedikit yang ingin mengalokasikan sebagian dana untuk usaha kecil-kecilan atau investasi aman seperti deposito. Dengan begitu, uang tidak hanya habis, tetapi bisa terus berkembang. Pesangon ini, dengan kata lain, bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah napas baru bagi kehidupan pensiunan yang selama ini penuh keterbatasan. 5. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan kebijakan sebelumnya, perbedaan ini benar-benar mencolok. Dulu, pesangon rata-rata hanya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta, tergantung masa kerja. Itu pun sering terlambat cair. Sekarang, standar dinaikkan menjadi 1 miliar rupiah, dengan janji pencairan lebih transparan dan cepat. Perbedaan ini membuat banyak pihak kaget, bahkan ada yang tidak percaya. Namun faktanya, inilah hasil dari perjuangan panjang. Ini membuktikan bahwa suara rakyat, jika bersatu, bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. 6. Kritik dan harapan. Meski kebijakan ini terdengar indah, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Sumber dana. Dari mana pemerintah mengambil dana sebesar itu? Apakah dari pajak, utang, atau efisiensi anggaran lain? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi beban baru bagi APBN. Keadilan. Bagaimana dengan pekerja swasta? Apakah mereka akan mendapat perlakuan serupa? Ini bisa menjadi polemik baru jika hanya PNS dan aparat yang mendapat keistimewaan. Pengawasan. Penting untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain dalam pencairan pesangon ini. Korupsi kecil-kecilan dalam birokrasi bisa merusak kepercayaan pensiunan. Meski begitu, kita tetap berharap kebijakan ini menjadi langkah awal untuk reformasi besar dalam sistem pensiun Indonesia. 7. Pesan untuk pensiunan generasi muda. Bagi para pensiunan, pesan saya sederhana, nikmatilah hak ini dengan bijak. Jangan sampai uang pesangon cepat habis karena gaya hidup atau investasi bodong. Gunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting, kesehatan, keluarga, dan ketenangan hidup. Bagi generasi muda yang belum pensiun, penting untuk belajar dari kebijakan ini. Jangan menunggu sampai tua baru peduli soal pensiun. Mulailah menabung, berinvestasi, dan memahami hak sebagai pekerja sejak sekarang. Karena masa depan tidak bisa ditebak, tapi bisa dipersiapkan. 8. Penutup yang hangat. Saudara-saudara sekalian, kabar tentang pesangon 1 miliar ini memang seperti angin segar di tengah panasnya kehidupan. Setelah bertahun-tahun merasa diabaikan, akhirnya pemerintah menunjukkan perhatian yang nyata. Tentu saja masih banyak hal yang harus kita kawal bersama. Tapi paling tidak, hari ini kita bisa berkata dengan lega, Alhamdulillah, sang penjudi sudah tersingkir, dan hak kita mulai kembali diakui. Untuk itu, mari kita terus ikuti perkembangan kebijakan ini. Di channel ini, saya akan selalu menghadirkan informasi terbaru, jujur, dan apa adanya, khusus untuk Anda para pensiunan dan keluarga yang ingin hidup lebih tenang di masa tua. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya. Karena informasi yang benar bisa mengubah hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, dan kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.